Shalom jemaat terkasih, syukur kepada Allah saya bisa menyapa kembali jemaat semua dalam satu kesempatan yang sangat baik, khususnya di dalam renungan Kamis edisi 14 Agustus 2025. Hari ini saya rindu membacakan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 dan 21. Lukas 12 ayat yang ke-20 sampai 21 akan saya bacakan dalam versi terjemahan baru yang kedua. Beginilah bunyinya. Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang masih bisa kami baca dan juga renungkan dalam kesempatan yang baik ini. Ini adalah bentuk relasi kami bersama dengan Tuhan. Kami manusia kepunyaan Allah, hendak menyerahkan diri, mempersembahkan diri dalam kuasa Roh Kudus yang jika Engkau berkenan akan membuat kami oleh firman tadi, kami semakin mengenal pribadi Allah dan kami semakin berelasi dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan rangkaian dari satu peristiwa atau satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan tentang orang kaya yang bodoh. Jadi Bapak sudah bisa membacanya sejak dari ayat yang ke-13. Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus di bagian ini menggambarkan konsekuensi daripada sebuah ketamakan melalui sebuah perumpamaan yang kita perhatikan. Di ayat yang ke-16 sampai 18 mengatakan bahwa ada seorang kaya yang melimpah hasil tanahnya dan ia berencana untuk membangun lumbung-lumbung yang lebih besar untuk menyimpan hasil tanahnya itu. Sampai sejauh ini tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa orang kaya ini salah apalagi bodoh. Wajar saja, dia baru saja mendapatkan untung dari pekerjaannya dan berencana untuk menabungnya. Tetapi ayat 19 memperlihatkan kenyataan di mana orang kaya ini menjadikan harta kekayaannya sebagai sumber keamanan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tetapi sikap seperti inilah yang kemudian dikecam oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-20 yang disebut bodoh itu karena tidak mempertimbangkan konsekuensi daripada gaya hidup yang tamak atau yang seperti demikian. Mari kita bayangkan bersama-sama ayat yang ke-20 tadi, Bapak Ibu Saudara. Suatu malam orang kaya itu sedang berada di kamarnya, menghitung harga serta merancang-rancang lumbung-lumbung yang akan dibuatnya bersama dengan rekannya yang seorang arsitek. Dan karena sudah larut malam, rekannya itu pulang, tetapi orang kaya ini tetap tidak bisa tidur karena adrenalinnya terus memompa semangat dan pikirannya. Tidak lama sesudah itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dan baru saja ia menoleh dan ingin membukakan pintu, sosok itu sudah ada di dalam rumahnya. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Akulah kematian." "Loh, mengapa kamu datang sekarang? Kita tidak pernah janjian untuk bertemu. Kamu tidak pernah memberitahu kapan kamu akan datang." Lalu kematian itu menjawab, Siapa bilang? Aku sering memberitahumu ketika ada tetanggamu yang baru saja tewas karena kecelakaan."
Aku juga pernah memberitahumu ketika sanak saudaramu meninggal juga karena sakit jantung. Aku juga pernah memberikan peringatan kepadamu ketika ada sanak saudaramu juga yang kena kanker. Dan sekarang aku datang untukmu. Dan kematian mulai menghitung. 10, 9, 8. Orang kaya itu menjawab, "Tunggu sebentar. Bagaimana kalau aku berikan setengah dari hartaku?" Kematian itu menjawab, "Sudah terlambat." 6, 5, 4. Orang itu membalas, "Oke, ambil semuanya. Cepat ambil semuanya, hanya saja jangan ambil nyawaku." Tetapi kematian tetap menghitung. 3, 2, 1. Dan ia mengambil nyawa orang itu. Tapi saudara, kita memperhatikan bahwa Tuhan tidak menghukum orang itu karena dia kaya. Tetapi karena ia menggantungkan seluruh hidupnya pada kekayaan itu dan menjadikannya berhala. Maka di ayat yang ke-21 disimpulkan di sana. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Awalnya orang kaya itu mungkin terlihat kaya di mata dunia, tetapi ketika berhadapan dengan kematian dan menghadap Tuhan, sesungguhnya ia sangatlah miskin karena ia tidak mengumpulkan harta di sorga. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga terhadap segala ketamakan, karena hidup kita tidaklah bergantung daripada harta kekayaan yang melimpah sekalipun. Tuhan Yesus tahu benar bahwa ketamakan bisa membuat kita hanya berfokus kepada hal materi yang sementara dan bukan kepada hal yang bernilai kekal. Harta kekayaan, entah itu benda atau uang, seberapa besar atau banyaknya itu, kecil atau besar kita menganggapnya, tetap dapat menjadi penghalang yang besar bagi kita untuk hidup mengabdi sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan kata segala yang muncul di ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, itu merujuk kepada hal-hal yang tidak sebatas pada uang saja, tapi juga merujuk pada ketamakan karena kita memiliki barang-barang lainnya yang menarik hati kita lebih dalam, lebih besar daripada hati kita bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali menilik kehidupan kita. Apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita saat ini? Apa yang membuat atau menjadi sumber utama dari kebahagiaan saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini? Adakah karena kita melihat fisik kita yang dapat kita banggakan? Atau kita melihat barang milik kepunyaan kita? Atau hal-hal lain yang di luar Tuhan? Maka baiklah kita dengan sungguh-sungguh merenungkan akan hal ini, supaya kita tidak kedapatan seperti orang kaya yang bodoh tadi dalam perumpamaan Bapak Ibu Saudara, yang terlihat kaya di hadapan manusia namun miskin di hadapan Allah. Tapi biarlah kita terus belajar juga oleh karena pertolongan daripada Allah Roh Kudus dan mulai firman-Nya. Kita semakin rendah hati, semakin menundukkan diri, semakin menyerahkan diri kepada Allah, sehingga mulai cara-cara keberserahan diri itulah Bapak Ibu Saudara, dan juga yang selaras dengan ketaatan kita pada firman Tuhan, kita akan disebut kaya di hadapan Allah. Apalah artinya kalau kita dianggap kaya menurut dunia, namun karakter kita miskin di hadapan Allah? Karena itu mari kita kejar perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti bahwa hal-hal
Uang, materi, dan barang milik itu tidak penting. Namun satu hal kembali yang Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan biarlah kita menikmati kebutuhan yang dipenuhi itu dengan cara yang kudus, dengan harapan yang teguh di dalam Kristus, sehingga kita juga bisa melihat hasilnya sejak berproses, sejak mendoakannya, sejak menginginkannya, sehingga baik sebelum atau saat atau sesudah kita menerima hal-hal itu, kita didapati kaya di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan, jikalau Engkau menemukan kami, atau saat ini ketika diri kami menelisik diri kami sendiri ya Tuhan, kami menemukan ada hal-hal lain yang lebih utama daripada Tuhan. Kecenderungan hidup kami adalah mencari perkara-perkara yang berlaku di dunia ini, bukan perkara-perkara yang di atas, yang bernilai surgawi, bernilai kekal. Ampuni kami ya Tuhan. Arahkanlah hati kami Tuhan, dan kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Bentuklah diri kami, sebab Engkau adalah penjunan. Engkau adalah tukang periuk yang mampu membentuk kami ulang untuk kami kembali berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu didapati kaya di hadapan Allah dengan cara-cara hidup kami yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Demikian juga untuk rencana kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam kuasa Allah. Kami mau memandang kepada Engkau. Engkau yang menjadi surya kehidupan kami. Asal Engkau ada, yang lain tak perlu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk terus memandang pada salib Kristus, salib-Mu ya Tuhan, yang melaluinya Engkau mati bagi dunia, bagi kami, supaya rasa congkak kami hancur, dan harta yang kami begitu banggakan itu juga hilang harganya, sebab Engkau melebihi dari segala sesuatu. Engkaulah harta terbesar kami ya Tuhan. Engkaulah kekayaan kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, dan selamat melanjutkan karya bersama dengan Allah. Tuhan memberkati. Amin.